udah ditandai dari kita. Lagi ya? Dapat tempat duduk, jadi teman-teman. Ini satu. Kalau bukan sekarang, semuanya harus bersemangat dan pada kepo sendiri gitu ya. Karena beliau ini susah sekali waktunya. Gak akan maju kalau ibu bapak selingkuhan gak jelas gak keluar. Jadi harus cepat, bergerak cepat, duduk tikam. Ayo, ya kita cepat-cepat duduk tikam. Karena orang ini luar biasa. Waktu beliau sangat terbatas. Saat ini pun beliau masih seorang dokter yang aktif dari itu. Jadi buat ibu-ibu bapak-bapak yang baru pertama kali datang ke tempat ini, yang masih bingung, masih ragu apa iya, kalau ada 3.200 ini tidak membuat Anda percaya akan produknya, dokternya nanti akan tuntas tentang produknya, ya? Siapa beliau ini? Kita langsung bagikan saja ya. Semuanya harus berdiri dan bertepuk tangan. Mana semangatnya? Bapak Ibu, apa kabar? Oke, kalian semuanya ruangan sudah penuh, masih ada yang nggak kebagian tempat duduk, silahkan maju ya, yang masih ada yang kosong. Perkenalkan, nama saya Dr. Rizky Satria Mardana. Halo juga. Bapak Ibu, saya pertama mengucapkan terima kasih kepada Proko SDN Desa yang mengundang saya ke acara ini, dan kemudian para presiden yang memberikan izin saya untuk sharing di event yang luar biasa ini. Gak terasa ya, tahun lalu penuh sekali, tahun ini lebih penuh lagi. Semoga tahun ke depan akan semakin semangat ya. Baik Bapak Ibu, hari ini saya kebagian sesi untuk sharing tentang manfaat nutrisi untuk kesehatan. Siapa yang sudah minum shake hari ini? Siapa yang sudah 2 kali? Siapa yang sudah 3 kali? Siapa yang sudah 3 kali? Ya, oke. Mana? Oke, slide. Jadi, Amri. Oke, ini latar belakang saya Bapak Ibu. Saya seorang dokter. Saya masih dinas di Rumah Sakit Ciptomangunkusumo dan saya sedang mengambil pendidikan spesialis, dan saya menunda menjadi seorang spesialis THT karena untuk menjadi SPTHT juga, yaitu saya Presiden Tim Herbalife. Titik. Oke ya. Selanjutnya slide. Dan inilah hari-hari saya ya, ini operasi yang terakhir yang sebelah kanan atas. Oke, slide. Dan kita masuk ke materinya. Bapak Ibu, yang siapa yang baru pertama kali ketemu Herbalife? Yang baru pertama kali ketemu Herbalife? Banyak ya? Oke. Baik. Oke. Bapak Ibu, setiap hari manusia itu makan, dan sebetulnya kita mungkin lupa bagaimana atau kenapa kita harus makan ya. Kita harus makan untuk pertumbuhan ya, anak-anak yang di atas itu mereka makan untuk bertumbuh, kemudian untuk energi, beraktivitas setiap hari, kemudian untuk memproduksi hormon sebagai regulasi, sebagai pengatur metabolisme sel kita, kemudian juga untuk memproduksi sistem pertahanan tubuh dari penyakit, dari polutan ya. Kemudian untuk juga sekarang yang berkembang adalah untuk anti penuaan dini ya, sebagai anti aging. Nah, jika kita makan yang seimbang, maka kita akan mendapatkan kesehatan yang optimal ya.
kesehatan di level 10 ya, bukan kesehatan di level 1, 2 atau 3, tapi betul-betul kesehatan yang prima. Kemudian ternyata makan itu juga bisa mendatangkan penyakit Bapak Ibu. Nah ini yang jadi masalah sekarang, yaitu kenapa makanan bisa mendatangkan penyakit. Menu makanan yang tidak sehat. Kita lihat sekarang banyak sekali makanan-makanan yang cepat saji atau sudah dimasak berulang-ulang atau menggunakan bahan-bahan yang berbahaya. Kemudian juga makanan yang berlebihan, ya. Banyak orang yang makan dalam porsi yang sangat besar dan sering sekali 3, 4, 5, 6 kali makan sehari. Kemudian juga orang yang makan dengan nutrisi yang tidak lengkap atau nutrisi yang tidak seimbang. Kemudian juga cara makan, ya suapnya besar, kemudian mengunyahnya cepat, makanan yang masuk tidak terkontrol, enzim pencernaan akhirnya tidak bisa mencerna dengan baik, dan kemudian perut menjadi sumber penyakit karena adanya radikal bebas yang terbentuk atau toksin yang terbentuk dari makanan yang masuk tidak tercerna dengan baik. Ya, kemudian terlalu banyak karbohidrat, garam, kurang serat dan air, kurang protein nabati dan penyedap. Ya, ini penyedap ini memang luar biasa, di mana-mana sekarang orang terpapar oleh penyedap, pengawet dan zat kimia. Siapa yang masih sering jajan di pinggir jalan? Masih banyak ya. Nah, hati-hati Bapak Ibu, karena sekarang penyakit itu sudah berkembang ke arah degeneratif. Salah satunya penyebabnya adalah makanan-makanan yang mengandung zat kimia ini atau pengawet ya. Kemudian karena pola makan yang sudah berubah ini, akhirnya dunia ini sekarang terjadi tiga tren besar. Yang pertama adalah obesitas, yang kedua adalah masalah penuaan dini, yang ketiga adalah masalah gangguan atau masalah orang tidak punya pekerjaan atau kurang penghasilan. Dan hari ini kita akan membahas semuanya, tapi saya yang akan bahas dua hal pertama ya. Kemudian slide. Nah, apa itu obesitas? Obesitas itu adalah, kalau kita bingung apa itu yang dikatakan gemuk, kita bisa lihat yang pertama, lingkar pinggang laki-laki lebih dari 90 cm, perempuan lebih dari 80 cm. Saya tidak bosan-bosan mengingatkan, kalau nggak biasa mengukur pinggangnya, lupa ukuran celananya, angkat tangannya ke atas, kemudian belokkan ke samping, turunkan ke bawah. Kalau kepegang berarti pasti lebih dari ukuran ini. Ya, siapa yang masih kepegang pagernya? Oke, yang masih punya PR, ayo kita mulai lebih sehat lagi ke depan ya. Oke, kemudian kalau kita hitung ya indeks massa tubuh, berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan kuadrat. Nanti tinggal Bapak Ibu punya PR, kerjakan di rumah berapa indeks massa tubuhnya. Kalau lebih dari 23,0 berarti Bapak Ibu sudah mengalami obesitas, kegemukan ya. Oke, slide. Nah, kenapa masalah obesitas ini menjadi masalah global sekarang? Pertama kali dalam sejarah kehidupan manusia, penderita kelebihan berat badan itu jauh lebih banyak daripada penderitaan gizi kurang. Kemudian lebih dari 130 penyakit terkait langsung dengan obesitas. Dan ini menimbulkan masalah ekonomis tersendiri. Ya, ada data dari USA, dari Amerika Serikat, mengeluarkan lebih dari $200 juta per tahun hanya untuk penanganan kasus karena obesitas. Kalau dibagi-bagiin sama orang di ruangan ini, mau apa mau? Mau ya, itu banyak sekali. Dan kemudian diprediksi diabetes mellitus itu meningkat menjadi 164% pada tahun 2030. Ini penting sekali diabetes mellitus ini ya, yaitu kencing manis. Slide. Nah, bagaimana di Indonesia terdapat kemiripan angka kejadian kegemukan atau obesitas dengan di Amerika. 67% warga Jakarta ya pada sebuah survei tahun 2006 itu memiliki berat badan beresiko. 67%, lebih separuh Bapak Ibu. Ya, kemudian 95% wanita di Jakarta memiliki lingkar perut di atas normal. Ya, ini adalah fakta yang kita lihat sehari-hari, dan peta obesitas di Indonesia telah melebihi beberapa negara Eropa. Angkanya 32,9% tahun 2011. Ya, lebih dari 30% orang Indonesia sudah kelebihan berat badan. Ini fakta di Indonesia hari ini. Slide. Nah, kenapa ini terjadi?
Simpel sekali sebetulnya. Orang itu terlalu banyak makan, kalori yang masuk ke dalam tubuh lebih sedikit, lebih banyak daripada kalori yang digunakan, sehingga kelebihan yang masuk itu dirubah menjadi lemak. Ya, terlalu banyak mengkonsumsi makan tinggi kalori berdampak sebagai dampak gaya hidup. Orang sekarang semuanya serba instan, makanan tersedia di mana-mana, tinggal beli. Ya, karena pesen, akhirnya lupa dia sudah makan beberapa kali. Ya, slide. Nah, dan yang paling penting kita tahu hari ini adalah bukan lemak, bukan makanan berlemak yang menyebabkan orang itu gemuk, tetapi banyak dari mengkonsumsi karbohidrat, yaitu dari. Kalau orang itu masih juga nggak yakin dia gemuk tapi bilang yang penting sehat, coba tanyakan mereka kapan terakhir kali mengalami keluhan seperti ini. Ya, tanya pada diri kita sendiri, sakit kepala, letih, lesu, lemah, lunglai, loyo, ya 5L gitu ya, sakit pinggang, sakit otot, sakit sendi, sakit perut. Ya, sering sekali kita mengeluh seperti ini ciri-ciri orang mengalami gangguan kesehatan akibat menumpuknya racun dalam tubuh kita, ya, menumpuknya itu pada lemak yang ada pada tubuh kita, ya. Kemudian dari mana racunnya datang? Itu dari hasil sisa metabolisme dari makanan yang kita konsumsi setiap hari. Nah, ini harus kita pahami. Jadi kadang-kadang ada orang berobat ke dokter, dokternya juga nggak tahu dia sakit apa, tapi dia mengeluh. Mungkin ada masalah dengan pola makannya, terlalu banyak yang racun-racun yang menumpuk sehingga akhirnya susah sekali didiagnosis. Ya, slide. Nah, kenapa bisa seperti itu, Bapak Ibu? Ada awal dari semua penyakit degeneratif yang terjadi sekarang, ya, penyakit-penyakit yang seperti stroke, diabetes dan lain-lain itu, yaitu dimulai dari sindrom metabolik namanya. Ya, sindrom metabolik adalah ada 5 gejala dan kita cuma perlu 3 saja untuk dikatakan menderita sindrom metabolik. Yaitu yang pertama adalah lingkar perut, ya, lingkar perut. 90 itu laki-laki dan wanita lebih dari 80. Kemudian kadar asam lemaknya mulai pelan-pelan naik. Kemudian kolesterolnya mulai naik, kolesterol jahatnya, ya, HDL. Kemudian tekanan darahnya mulai naik perlahan, dan akhirnya gula darahnya pun tidak stabil lagi, tidak terkontrol lagi. Nah, kita cuma perlu 3 saja, dan inilah awal dari semua penyakit yang akan menggerogoti tubuh kita secara perlahan. Ya, dan di sini National Cholesterol Education mengatakan bahwa 3 dari 5 sindrom metabolik ini orang akan potensi terkena stroke. Ya, slide. Nah, semua itu dimulai dari lemak perut, Bapak Ibu. Jadi kalau yang masih punya lingkar perut yang besar, walaupun badannya kurus, ya, walaupun indeks massa tubuhnya masih normal, tapi lingkar perutnya besar, ya, artinya ada lemak di situ. Hati-hati, ya. Terjadi peradangan di sana karena adanya lemak yang menumpuk, namanya visceral fat, lemak yang ada di dalam rongga tubuh kita. Kemudian secara bertahap dia akan memicu peradangan di seluruh tubuh, di sendi, di paru-paru, di otak, di saraf, dan akhirnya muncullah keluhan-keluhan secara klinis. Ya, nah ini harus diberantas. Bagaimana caranya? Slide. Nah, ini saya bilang efek sistemik dari peradangan lokal di sekitar lemak perut saja. Ya, nanti dia jadi kanker, kardiovaskularnya terganggu, ada masalah saraf, Alzheimer, terus ada masalah paru-paru, sendi, kemudian autoimun, ya, gangguan kesehatan sistem imun, kemudian diabetes. Oke, slide. Nah, ini misalnya yang terjadi pada diabetes. Diabetes itu adalah suatu penyakit yang silent killer, sangat perlahan. Tapi kualitas hidup orang penderitanya itu perlahan-lahan semakin lama semakin buruk. Walaupun orangnya masih bisa hidup dalam jangka panjang, 10-20 tahun. Ya, nah, kenapa terjadi seperti itu? Diabetes termasuk penyakit yang sering underdiagnosis. Dia tidak pernah terdeteksi. Dan pada saat dia terdiagnosis, 30% penderita itu tidak sadar dan 25%-nya sudah terjadi komplikasi mikrovaskular. Jadi pembuluh darah kecilnya sudah kena. Ya, yang pertama dia serang adalah pembuluh darah di sekitar saraf. Orang yang mulai kesemutan, ya, mulai mati rasa, mulai pelupa mungkin, ya. Nah, kemudian kalau yang sudah parahnya, pada saat ada luka, kemudian timbullah borok. Ya, itu disebut sebagai gangren diabetikum. Soalnya adalah diabetik peripheral neuropathy. Ya, jadi
pembuluh darah kecil yang ada yang memberi makan pada saraf tubuh kita itu sudah mulai rusak. Oke, slide. Nah, kalau dia kena mata, orangnya mulai katarak, mulai gangguan penglihatan ya, slide. Kemudian kegemukan juga menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah, ya. Yang di sebelah kanan Bapak Ibu, di sebelah kiri Bapak Ibu itu adalah pembuluh darah jantung. Begitu terjadi penyumbatan, ada plak di situ, kemudian dia tidak bisa mengalirkan makanan dan oksigen ke dalam otot-otot jantung, dan akhirnya jantungnya tidak bisa bekerja dengan baik dan akhirnya dia serangan jantung. Kalau di otak orangnya stroke, ya. Dan biasanya yang paling sering adalah stroke karena sumbatan, ya. Sumbatan dari lemak, dari plak yang menempel di pembuluh darah otak, kemudian otak tidak mendapat nutrisi dan oksigen yang cukup. Oke, slide. Nah, jadi penyakit itu sekarang sangat banyak karena pola makan, Bapak Ibu. Hanya karena pola makan. 70% kunjungan pasien ke dokter itu disebabkan karena pola makan yang salah, pola makan yang buruk, ya. Ada dua cara kita bisa makan obat setiap hari, ya. Dan ujung-ujungnya cuci darah, ya. Maaf bicara itu cuci darah. Atau kalau tidak diobati, kita bisa terkena stroke, jantung, hipertensi, diabetes, atau mungkin juga asam urat. Nah, ada cara yang ketiga, kita tanpa obat, kita ganti pola makan kita perbaiki dari sekarang, dan akhirnya kita mendapatkan kesehatan yang luar biasa. Ya. Apa yang coba saya sampaikan di sini adalah saya mencoba menyadarkan kita yang ada di sini dan diri saya sendiri bahwa kita harus sadar bahwa kita itu harus menjaga makan. Ya, mungkin bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Kita harus sehat, ya. Oke, slide. Nah, ini sebetulnya proses yang harus kita jalani setiap hari dengan baik. Ada makanan yang masuk dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Kemudian ada air, oksigen, gaya hidup. Itu kemudian diproses dalam tubuh kita secara baik oleh organ-organ pencernaan, oleh otak, oleh jantung, oleh paru-paru, ya, kemudian oleh saluran cerna kita. Kemudian outputnya yang diharapkan adalah energi, pertumbuhan, regenerasi sel. Ya, regenerasi sel sangat penting. Kemudian untuk pertahanan tubuh kalau kita terserang penyakit, dan produksi hormon. Nah, tetapi proses ini itu ada produksi zat yang dikeluarkan melalui urin, BAB-nya, keringat, karbon dioksida, dan lain-lain. Nah, diperlukan pemeriksaan rutin untuk mengevaluasi fungsi organ kita. Ya, bagaimana caranya? Mungkin kita perlu setelah umur 40 tahun kita harus medical check up. Tapi kalau orang yang sehat 5 tahun sekali itu sudah cukup buat dia. Tapi kalau yang memang sudah punya bakat penyakit, pernah gemuk dalam jangka yang lama, mungkin setahun atau 2 tahun sekali. Ya, slide. Nah, ini yang tadi saya sebutkan masalah diabetes. Ya, kenapa terjadi diabetes? Intake kalori yang tinggi, slide sekali lagi mas. Nah, intake kalori yang tinggi itu meningkatkan gula darah secara cepat. Akhirnya pankreas kita ya, yang sebelah sana yang kayak telunjuk itu adalah organ pankreas namanya, itu mengeluarkan hormon insulin. Kemudian insulin akan memasukkan gula darah itu ke dalam sel secara cepat agar bisa digunakan. Tetapi lama-lama dia rusak, dia nggak mau lagi memproduksi insulin, atau dia berusaha memproduksi insulin tapi insulin tidak cukup dan akhirnya dia rusak. Ya, mesin kalau dipaksa bekerja secara terus-menerus dan tidak pernah istirahat, maka dia akan rusak dan akhirnya orangnya tidak bisa lagi memproduksi insulin. Dan dia akan menyebabkan kadar gula darah yang tinggi. Kadar gula darah yang tinggi merusak seluruh dinding pembuluh darah dan akhirnya dinding pembuluh darah rusak itu tidak bisa lagi mengantarkan oksigen dan makanan pada organ-organ atau sel-sel yang membutuhkan. Ya, itulah yang terjadi jika orang terlalu banyak makan yang tinggi kalori. Ya, slide. Nah, bagaimana usaha mengatasi obesitas? Sudah banyak Bapak Ibu ya, ada yang otot perut, dipijit-pijit, operasi, di akupunktur, terus dimuntahkan lagi ya, kemudian bahkan dengan olahraga ya. Tapi itu ada yang mahal, mungkin efeknya kecanduan, ada yang efeknya komplikasi, kolesterol yang tertinggi, diet yoyo dan sebagainya.
Ini sebetulnya sudah sering orang lakukan, sama seperti saya dulu, saya juga daftar fitness, beli produk-produk tertentu untuk turun berat badan, beli alat-alat tertentu, semuanya tidak bekerja dengan baik. Kenapa? Karena ternyata tidak seperti itu menurunkan berat badan. Ya, banyak orang yang daftar ke fitness, dia bukan makin kecil tapi makin besar, karena dia makannya makin banyak. Ya, betul ya? Slide. Oke, slide. Nah, kalau orang yang senang olahraga, ini yang terjadi sebetulnya ya. Kalau kita senang main tenis meja 30 menit, itu kita cuma membakar 128 kalori. Terus habis itu kita minum teh botol. Teh botolnya 120 kalori. Caw gitu. Main lagi satu set lagi 30 menit, teh botolnya nambah lagi. Main lagi satu set lagi 30 menit, teh botolnya tambah lagi. Jadi sebenarnya kalori yang dibakar sama dengan kalori yang masuk. Tapi karena kalah, stres, makan mie ayam, harus traktir teman, ya kan? Karena kalah terus, akhirnya makan mie ayam, masuklah 450 kalori. Akhirnya orangnya nggak jadi kurus, tambah gemuk. Itu yang terjadi. Main bulu tangkis juga sama ya. Nah, kalau kita sudah termakan makanan seperti coklat, ayam goreng, nasi goreng, kita harus olahraga. Minimal kalau makan satu porsi nasi goreng ayam 40 menit main basket. Ya, harus main dan konsisten, terus main sampai selesai. Nggak pakai istirahat, nggak pakai jalan, main terus 40 menit. Ya, nggak ada yang sanggup. Saya yakin nggak ada yang sanggup. Ya, kalau makan popcorn dengan mentega, berenang 65 menit gaya bebas. Ya bisa, 10 menit sisanya gaya batu ya. Oke, slide. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Ya, mengurangi asupan karbohidrat sederhana sebagai sumber kalori. Jadi kita harus kurangi ya gula, nasi dan tepung ya. Kemudian mengganti karbohidrat yang lebih kompleks, nasi merah mungkin, kentang mungkin ya, yang indeks glikemiknya rendah. Kemudian mengganti sumber energi dari karbohidrat menjadi lemak dan protein. Jadi kita harus lebih banyak makan protein sebetulnya ya, sekitar 1 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan. Kemudian mengatur waktu konsumsi karbohidrat kita. Ini yang sangat penting Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya? Udah kita nggak ngerti, kemudian susah ngerjainnya ya. Slide. Nah, wellness industri kesehatan sekarang berkembang. Itu ada dua jalan. Yang pertama mahal dan mungkin berbahaya, ya seperti liposuction, ya orangnya dioperasi, disedot lemaknya, dan dia bahayanya adalah emboli, ya. Kemudian dengan obat-obatan atau fitness, ya mahal, resiko cedera dan diet yoyo, ya merusak metabolisme. Nah, ada yang wellness industri yang sehat dan menyehatkan, juga menyenangkan, yaitu dengan makan nutrisi yang tinggi, rendah kalori dan aktivitas yang luar biasa, ya. Oke. Nah, bagaimana mengurangi obesitas? Sebetulnya ini rumusnya Bapak Ibu. Jadi yang selama ini sudah pernah berjuang untuk turun berat badan, untuk menjadi sehat, sebetulnya rumusnya ini. Kalori yang masuk itu sesuai dengan kebutuhan, diatur pola makannya, nutrisinya harus tetap tinggi. Jadi jangan nggak makan. Ya, saya nggak makan aja bisa kok. Sekian jam. Terus saya makan lagi nanti sekian jam. Itu tetap tidak akan turun berat badan. Itu berbahaya Bapak Ibu ya. Kemudian kalori yang keluar bisa ditambah dengan sedikit aktivitas ringan tapi konsisten. 10 menit melakukan aktivitas ya, sambil kerja, sambil masak ya, itu bisa. Dan akhirnya kebutuhan kita kalori yang masuk dan yang keluar itu bisa balance, sehingga bisa menjaga kesehatan ya. Cuma ini rumusnya. Cuma masalahnya susah menjaga makan. Betul ya? Oke, slide. Nah, kenapa kita susah menjaga makan? Polanya salah Bapak Ibu. Terlambat pemberian nutrisi, kualitasnya juga tidak bagus ya, atau memang makannya terlalu banyak, terus sistem pencernaan tidak mendukung, ususnya kotor ya, kemudian tidak kurang serat, kurang cairan, sehingga nutrisi yang masuk itu tidak bisa diserap. Kemudian tingkat stres yang tinggi itu juga menimbulkan radikal bebas, asam lambung juga tinggi, akhirnya orang yang juga nggak mau makan atau makannya jadi tambah banyak karena takut mahnya kambuh ya. Nah, ini yang membuat kita kesulitan. Bagaimana solusinya? Slide. Nah, ini solusinya Bapak Ibu ya, luar biasa. Kenapa saya bilang ada Herbalife? Slide. Nah, ada bilang Herbalife itu susu nggak? Bukan, dia dari nabati ya, dia membentuk massa otot lebih baik. Kalau susu, slide, dia membentuk massa lemak
Ya, coba orang minum Herbalife 5, 6 kali, 7 kali sehari, orangnya nggak akan gemuk. Betul ya? Tapi kalau dia minum 5 gelas susu sehari, orangnya pasti gemuk. Ya, betul itu. Ya, coba aja kalau nggak percaya. Ya, salah satu-satunya efek sering-sering minum shake itu adalah cepat habis, itu saja. Nggak ada yang lain. Ya? Oke, slide. Nah, bagaimana Herbalife menemukan saya? Ini adalah sponsor saya, Mas Wahid dan Pak Lulu. Ini orangnya, silakan beli Mas. Ya, beliau sudah lama sekali menganjurkan saya mengkonsumsi ini, tapi saya nggak mau. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau yang akhirnya mau diundang ke sini untuk mendengarkan cerita saya dan cerita teman-teman lagi nanti setelah saya, Bapak Ibu harus bersyukur. Ya, slide. Nah, kenapa harus Herbalife? Ini fakta di Herbalife, Bapak Ibu. Ya, yang baru pertama kali ketemu Herbalife atau yang belum ngerti apa itu produk Herbalife, Herbalife itu sudah teruji di 92 negara sekarang, 34 tahun. Ya, jadi produknya sudah diminum orang sangat lama. Kalau orang bilang ini berbahaya nggak? Ini nanti bisa mati nggak minum Herbalife? Kalau saya sekarang punya jawaban baru yang saya dapat dari Mas Awi. Pak, Bu, kalau minum Herbalife itu mati, saya malah seneng. Saya takutnya nggak mati-mati minum Herbalife gitu ya. Luar biasa, karena saya lihat orang-orang yang sudah berumur minum Herbalife badannya serak, kinclong. Saya takutnya nggak mati-mati gitu ya. Jadi kalau mati malah bagus gitu ya. Tapi intinya Herbalife itu aman karena sudah 34 tahun dan di 92 negara. Kemudian dia berkualitas tinggi. 70% kebutuhan nutrisi kita sudah dicukupi dengan shake Herbalife, membantu detoksifikasi. Ya, slide. Nah, kita punya laboratorium yang khusus dibuat oleh Herbalife dengan investasi yang sangat besar itu untuk memproduksi produk yang luar biasa ini. Ya, dan diperkirakan dan dipikirkan untuk 30 sampai 50 tahun ke depan. Ini akan menjadi tren gaya hidup masa depan, Bapak Ibu. Ya, oke, slide. Dan di belakang produk Herbalife ada pakar-pakar nutrisi, ya, Dr. David Heber yang kiri bawah. Dia adalah dokter terbaik di bidang nutrisi, 7 tahun, ya. Pilihan dokter-dokter di Amerika, Dr. Louis Ignarro, itu peraih hadiah Nobel, ya. Kredibilitas mereka dipertaruhkan kalau produk ini tidak baik, ya. Kemudian Dr. Steve Hain, terus Dr. Lee Gretton, ya, slide. Kemudian nutrisi Herbalife itu hubungannya dengan kesehatan adalah dia solusi terbaik. Kemudian dia bukan obat dan bukan jenis terapi, bukan susu pelangsing, ya. Kemudian dia adalah makanan yang merupakan nutrisi yang bisa dipakai oleh sel, kita sebut nutrisi seluler, mudah dicerna, mudah diserap dan mudah dipakai untuk metabolisme sel. Herbalife membersihkan tubuh dari peradangan dan racun, memberikan nutrisi sebagai bahan regenerasi sel. Ya, itu adalah bahan tubuh ini, sel kita mempunyai kemampuan adaptasi dan kompensasi yang luar biasa. Dia mampu melawan semua masalah asal bahannya diberikan dari makanan kita. Dia adalah memberikan efek anti-aging untuk awet muda. Siapa yang pengen awet muda? Oke, slide. Nah, ini adalah konsep kesehatan dan nutrisi seluler menurut Dr. Anurullah Haji Siregar di Home and MA PhD. Gelarnya 6, Bapak Ibu kelihatan kalau nggak percaya. Ya, gelarnya 6, saya harus percaya. Ya. Penyakit tidak cukup diobati tapi harus disembuhkan. Konsep sehat dan sakit berawal dari inti sel, Bapak Ibu. Oleh karena itu ada satu cara menyembuhkan, yaitu memperbaiki inti sel yang rusak, dan itu berlaku untuk semua kasus penyakit. Jadi harus ada regenerasi sel. Ya, bagaimana regenerasi sel itu cukup dengan konsep Shake Herbalife. Diberikan nutrisi yang tinggi, tubuh akan memperbaiki dirinya sendiri. Ya, hasilnya slide. Cengeng. Ini hasilnya Bapak Ibu ya. Dari seperti itu 92 kg tahun 2011 saya mulai konsumsi Herbalife. Kemudian selain mengatasi masalah kesehatan dan berat badan, terbukti mengatasi masalah penampilan ya. Ya, saya turun 18 kg dalam 4 bulan. Masalah gula darah, kolesterol, dan saya teratasi. Luar biasa, terima kasih Allah. Thank you Herbalife. Slide. Nah, inilah produknya, ya. Produk utama kita. Nutritional shake mix kita sebut Formula 1, Formula 1 ya.
Dia ada sumber bahan bakar tubuh kita. Dia adalah nasi dan lauk kita. Ada karbohidratnya, proteinnya juga cukup tinggi, kemudian lengkap dengan nutrisi dan mineralnya, ya, vitamin dan mineralnya. Tidak mengandung purin karena dia memang dari soya, tapi tidak ada purinnya, tidak aman untuk orang yang asam urat. Kemudian soya sendiri sangat baik untuk breast cancer, pengeroposan tulang, dan mampu menurunkan kadar kolesterol darah. Kemudian juga baik untuk jantung dan menyeimbangkan gangguan hormon. Ya, 70% kebutuhan tubuh kita itu sudah tercukupi dengan shake. 4 scoop shake setiap hari, ya, pagi dan sore, ya, itu mengandung 16 gram protein, Bapak Ibu. Jadi cukup tinggi. Kemudian 160 kalori untuk itu sama dengan 6 butir telur, ya, kalau kita pengen makan protein setinggi itu. Nah, itu yang perlu kita pahami, ya. Gak ada orang makan 6 butir telur tiap hari kan, ya. Kalau nggak jerawatan disulat, oke? Slide. Kemudian rendah karbohidrat, rendah lemak, rendah gula, rendah garam, ya. Kalau Ibu lihat susu itu sodiumnya sekitar 240 sampai 260 gram. Kalau di Herbalife di bawah 90 kalau saya nggak salah, ya. Kemudian vitamin mineral juga tinggi, cocok untuk orang obesitas, hiperkolesterol, dan dia kemanisan dari madu yang mengandung fruktosa. Oke, slide. Kemudian ini adalah kandungan shake-nya. Ya, kita lihat tadi sodiumnya berapa? 90 mg saja. Ya, jadi memang sangat-sangat rendah. Kemudian ada chromium, itu sangat baik untuk meningkatkan aktivitas insulin terhadap sel. Ada di Herbalife. Saya belum pernah ketemu makanan atau suplemen ataupun makanan pengganti apapun namanya yang mengandung chromium bersama-sama dengan vitamin dan mineral yang lain. Ya, oke, slide. Kemudian, nah ini ada penelitian dari Profesor John Heinemann, ya. Kemudian juga ada tesis dari seorang dokter di IPB, dokter namanya Minarsi, tentang isoflavon yang juga memperbaiki gangguan hormon yang menyebabkan kelainan pada payudara, kemudian juga baik untuk orang-orang diabetes mellitus. Ya, slide. Nah, dan kalau dibilang mahal, itu karena belum minum, Bapak Ibu. Kalau sudah minum, semuanya bilang murah. Ya, karena Bapak Ibu mendapatkan kesehatan yang tidak tergantikan nilainya. Ya, luar biasa isinya. Slide. Nah, kemudian ada formula 2 multivitamin kita yang mengandung antioksidan tinggi. Siapa, saya tanya sekali lagi, siapa yang pengen terlihat awet muda? Siapa yang pengen kesehatannya luar biasa? Siapa yang pengen otaknya rada encer? Siapa yang pengen kantongnya banyak? Oke, kalau ada kantongnya ya. Kemudian meningkatkan vitalitas, ya, itu penting. Oke, vitalitas. Luar biasa, masalah vitalitas ini kadang-kadang merusak semuanya kalau terganggu, ya. Kemudian masalah tulang, kulit, rambut. Orang yang minum Herbalife biasanya lebih sering potong kuku, lebih sering potong rambut. Ya, aku 2 kali potong kumis. Kemudian nggak ada busikan lagi karena kulitnya lebih cepat berganti. Cukur ya. kumis 2 hari sekali. Halus sekali, ya. Kemudian sistem perubahan tubuhnya bagus. Untuk ibu menyusui, saya ada program beberapa orang yang sedang turun berat badan sambil menyusui sekarang, dan luar biasa ASI-nya tidak berkurang, ya. Kemudian untuk masa pemulihan dan masa pertumbuhan kita berikan pada orang-orang yang kita kenal maupun diri kita sendiri. Slide. Kemudian ada personal protein. Kita harus mengganti sumber energi kita dari karbohidrat kepada protein sekarang. Ya, kalau dulu orang makan karbohidrat 80%, sekarang kalau bisa 40% karbohidrat, 30% atau 40% juga protein, dan 20% lemak. Supaya apa? Supaya orangnya lebih sehat. Dan proteinnya bukan protein hewani, tapi protein nabati. Ya, dan itu adanya di Herbalife. Ya, oke. Kenapa kita perlu? Karena kita akan menumbuhkan otot, membangun otot kita. Ya, dan otot adalah mesin pembakar lemak. Ya, slide. Nah, ini adalah 10 keuntungan dari whey protein, ya, dan protein yang ada dalam produk nabati. Ada asam amino namanya, satuan kecil dari protein itu penting untuk otot. Kemudian ada meningkatkan produksi glutathione yang meningkatkan kekebalan tubuh, dan satu rahasia, glutathione digunakan orang juga untuk memutihkan kulit. Ya, jadi jangan heran kalau orang dari coklat tua menjadi coklat muda, dari hitam tua jadi hitam muda. Ya, jangan heran. Berbanyak-banyak makan protein, ya, dari Herbalife.
Kemudian juga menstimulasi kolesistokinon dan glukagon, itu menghambat rasa lapar, ya orangnya lebih sering kenyang. Kemudian juga pasien kanker yang menghadapi kemoterapi dan pengobatan itu juga lebih kuat. Kemudian dia juga lebih mudah dicerna karena teksturnya yang lembut dan mudah diserap. Kemudian juga memiliki lemak yang relatif kecil. Jadi ini sangat baik untuk tubuh kita, untuk sel kita, ya. Kemudian slide. Nah, dia mengandung komponen yang juga mirip dengan ASI. Jadi betul-betul bisa diberikan kepada anak-anak. Kemudian juga untuk orang tua, konsumsi protein whey membantu mencegah pengeroposan tulang. Jadi banyak orang yang sudah punya masalah pengeroposan tulang, setelah mengkonsumsi protein powder Herbalife, kemudian dia menjadi lebih kuat. Masalah nyeri di persendian dan tulang-tulang juga menghilang secara perlahan, ya. Kemudian memulihkan diri dari luka, ya, dan bekas sayatan operasi, ya, itu juga pakai protein, ya. Kemudian manfaat lain adalah efektif membantu untuk masalah berat badan karena kita sudah mengganti sumber karbohidrat sebagai energi dengan protein. Oke, slide. Kemudian ini herbal concentrate, ya. Ini adalah sebuah produk yang sangat luar biasa. Bapak Ibu silahkan searching di internet, cari di warnet dimanapun tentang aloe vera. Kalau orang sekarang mengatakan aloe vera itu punya 200 khasiat, Herbalife sudah bikin dari tahun 80. Ya, semakin aja gitu ya, luar biasa ya. Dia ada sampo membersihkan tubuh, anti radang, menggunakan kadar gula, punya anti jamur, anti bakteri. Kemudian juga diberikan nutrisi kepada penderita orang dengan gangguan kekebalan tubuh seperti penderita HIV ya. Slide. Kemudian ada NRG, itu guarana, itu dari biji dari Amazon. Ya, kita nggak mungkin ke sana. Kalau orang Brazil itu biasa, Coca-Colanya, minuman soft drinknya itu juga dicampur dengan guarana biar mereka lebih fresh. Kita juga punya dalam energi instanti dari Herbalife, ya, meningkatkan fokus, meningkatkan konsentrasi, ya. Dulu saya kalau nyetir ke Bandung aja mesti beli titik-titik daeng gitu ya. Sekarang saya cuma energi saja bisa cukup, ya, nggak ada masalah ya. Slide. Kemudian juga herbal concentrate. Ini juga yang buat malas olahraga. Tapi saya tidak sarankan orang malas olahraga ya. Tapi kalau mau minum thermogenic tea ini, Bapak Ibu akan 40% lebih cepat turun berat badannya. Ya, lebih cepat saya dan stamina-nya luar biasa. Membantu mengurangi kandungan minum teh dan kopi. Slide. Kemudian fiber dan herbs. Ini membersihkan usus kita. Usus kita itu